dari Fir'aun CS, ahlu Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya. Ya. Yasumunakum su'al adab. Fir'aun memberikan siksa yang pedih kepada kalian. Sehingga mereka tuh, prajurit Fir'aun, menyembelih anak-anak kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Penyiksaan itu kan kepada Bani Israel. Tapi itu semua dorongan, apa yang memotivasi Fir'aun bikin begitu? Rasa takut. Kekhawatiran kerajaannya akan runtuh. Kalau rasa takut kecil, dia nggak bakal bikin begitu. Tapi saking dahsyatnya rasa takut yang merasuki sanubarinya sampai dibikin kejahatan yang besar itu. Artinya hidupnya nggak tenang. Sekalipun dia seorang Firaun yang bergelimang dengan harta dan kekayaan, kekuasaan, hidupnya nggak tenang. Iya kan? Terus nih dalam ini ayat kalau ente renungin, fahamin betul. Cuman nggak paham bagaimana. Allah nggak bilang dalam Al-Quran ketika berbicara dalam ayat ini, yukhatib Bani Israel, berbicara kepada Bani Israel, wa fi dzalikum bala'un, di dalam itu semua cobaan, ujian. Dari siapa? Allah nggak bilang dari Fir'aun. Allah, itu dalam ini ayat. Padahal pelaku kejahatan itu Fir'aun dan prajuritnya. Tapi Allah nggak bilang. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Itu adalah ujian dahsyat dari siapa? Bukan dari Fir'aun. Dari Tuhan kalian, Allah. Maksudnya apa itu? Seperti Al-Imam Al-Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bilang, atau seperti ucapan yang lebih kurang, la yatasarraf ahadun fi mulkillah illa bima aradallah. Nggak ada siapapun ya yang mampu berbuat apapun di dalam kerajaan Allah melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Raja diraja sesungguhnya bukan Fir'aun, tapi Allah. Fir'aun cuma pionnya Allah, nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Jangan lihat Fir'aun, raja yang sesungguhnya yang memberikan kepada kalian ujian dahsyat ini siapa? Allah. Jadi apa? Mulut tutup. Tutup mulut, beradab dengan Allah. Dari sini ente tahu. Ya, maksudnya Allah bilang begitu apa? Lihat, yang kasih ujian adalah Allah, dan Allah mau dari kalian itu berperilaku terhadap ujian maha dahsyat ini bagaimana? Itu yang Allah mau dari kalian. Cari tahu. Allah pengen kalian apa? Sabar. Allah pengen kalian tabah. Allah pengen kalian bertakwa. Dengan ujian yang diberikan ini. Lakukan itu. Sekalipun yang kalian lihat Fir'aun, tapi ingat, Fir'aun cuma pionnya aku. Aku yang memberikan ujian ini kepada kalian agar kalian menjalankan perintah-perintahku. Dan ini yang Allah ceritakan, namudaj, contoh, pelajaran bakal kita. Terus, raja-raja recehan zaman sekarang nih. Penguasa recehan zaman sekarang mau lebih menyombongkan diri dari Fir'aun. Nggak ada apa-apanya dibanding Fir'aun. Terus Allah nggak berkuasa di sini. Nanti yang pada teriak penguasa begini, penguasa begitu. Ente ngelihat pakai mata sih. Nggak beda ente sama orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Tapi lihat dengan kacamata langit. Lihat dengan hati. Ini semua mereka penguasa recehan nih.
Pionnya Allah. Pionnya Allah untuk melihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada apa dengan kita? Orang yang sadar betul bahwasanya Allah Malikul Mulk, raja di atas raja-raja, nggak pusing sama beginian. Wallah nggak pusing. Tapi kalau cara memandangnya kita sama seperti cara memandangnya orang nggak beriman, orang-orang kafir, ya mau nggak takut. Seperti Allah Ta'ala bilang, wa yukhawifunaka min duni. Lu dibikin takut dengan sesuatu yang hina. Ya karena memang pola berpikirnya kita hina, sama seperti orang-orang kafir. Coba kalau cara berpikir dan memandang kita ulwi, langit yang kita dapat dari Nabi Muhammad, nggak ada takut sama beginian. Nggak ada, nggak bergeming, nggak terpengaruh sama beginian. Hatinya penuh dengan Allah. Makanya Allah Ta'ala bilang, "Fidalikum bala'un min rabbikum azim." Bahasa syahid di sini, ya, Fir'aun tuh yang kita lihat dia berkuasa, nggak berkuasa, wallah. Sebagian besar orang tertipu dengan atribut, dengan casing, nggak lebih dari itu. Kekuasaannya berapa lama? Selama apapun nggak lama. Terus dia dapetin berbagai macam problem. Di antara problem dia yang besar tuh, tahu apa? Nabi Musa dan pengikutnya. Sampai dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ambil kabar, beginilah keadaan setiap penguasa-penguasa yang zalim kayak begini. Itu Fir'aun, apalagi penguasa recehan yang ada sekarang. Anda bilang penguasa recehan, benar penguasa recehan. Apa sih yang mereka punya? Cuman casingnya doang sama atributnya. Nggak ada kuasa, wallah nggak ada kuasa. Benar. Benar. Anda tahu nih, di muka bumi ini, negara-negara yang ada. Apa sih jabatan tertinggi? Presiden. Presiden nggak berkuasa. Benar. Anda nggak berbicara dari pandangan langit aja. Anda bicara dari pandangan orang-orang yang biasa. Ya, mereka itu ditekan sama dunia internasional. Nggak bisa memberikan keputusan. Ada sistem yang mengikat mereka. Begini penguasa. Cuman mereka, nggak lebih dari itu. Mau bikin ini, waduh repot. Nggak sepenuhnya mereka berkuasa. Nggak sepenuhnya. Wallah nggak sepenuhnya. Apa? Dari tingkat gubernur, di atas gubernur ada lagi yang neken gubernur. Di tingkat apa? Menteri. Dari atas menteri ada lagi yang neken menteri. Presiden pun nggak bisa ngambil keputusan. Terkadang ada beberapa keputusan yang mesti diambil, dia nyerah. Kenapa? Ada tekanan dari dunia internasional. Ini bukan barang rahasia. Alat bagi orang yang punya penglihatan pandangan. Semuanya begitu. Makanya Anda bilang, yang ada sekarang penguasa recehan. Wallah recehan, gak ada apa-apanya. Terus tuh sampah begituan tuh yang mau diperebutin sama orang-orang. Mending jabatannya seumur hidup, kagak, 5 tahun. Di beberapa negara 4 tahun. Terus kalau masih dia berhasil ngejabat lagi cuman boleh 2 periode, nggak lebih. Paling juga di beberapa tempat 3 periode nggak lebih. Yang raja seumur hidup, dia udah ketakutan kapan gue dibunuh sama yang berikutnya, kapan dikudeta. Benar. Yang ada recehan, wallah recehan. Nggak lebih dari itu. Hitler itu yang menakutkan, namanya didengar menakutkan. Lihat, hidupnya nggak bahagia, matinya bunuh diri. Imam Al-Haddad tuh
kasih gambaran dalam syairnya yang terkenal tuh. Dalam gosidahnya yang terkenal. Sampai masyayikhna, guru-guru kita tuh bilang, seorang ya at-talib, seorang murid yang cari ridhonya Allah, minimal tuh dia tahu 4 gosidah daripada gosidahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, yang pertama wasiyati laka yadal fadli wal adabi. Terus yang kedua yang ana ngajar Ramadan dulu apa itu? Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Terus juga yang ketiga wala nuskun wala adabu, apa awalnya tuh? Ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu ajabu. Terus yang keempat nih dia fi marukun. Itu 4 qasidah. Ya seorang murid yang cari ridhonya Allah tuh minimal harus hafal itu. Dia fahami artinya. Dia enggak hafal, minimal ada di dompetnya, selalu dia baca. Supaya jadi pelajaran. Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin bilang begitu. Ini salah satunya. Imam Al-Haddad bilang, fi marukun ila darin haqiqatuha katayfi fi sinatin wa dhilli min muzuni darul qurur wa ma'wa kulli murziyatin wa ma'adinil busi wal la'wai wal mihani azuru zahiruha wal qadru qadiruha wal mautu akhiruha wal kaunu fi syatani. Imam Al-Haddad bilang, apa ini sih lu bertumpu, betah banget kepada dunia yang pada hakikatnya ya seperti apa tahu? Ente lihat bayangan di siang hari, ya dia panjang begitu terbenam mataharinya hilang. Itu dunia kayak begitu, kayak bayangan. Untuk bahagia, lagi terlena dengannya, tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Dan seperti itu digambarkan oleh Allah di banyak ayat dalam Al-Quran. Kama thali ghaythin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Tuh lihat. Seperti apa namanya? Rumputan atau tumbuhan. Dia hijau, turun hujan, tumbuh hijau. Para petaninya gembira. Begitu hijau, besok menguning, terus kering, habis. Itu dunia. Ngapain ente sih betah banget sama begituan? Itu jabatan, juga begitu. Begitu dia berhasil, setelah apa namanya, duka yang panjang. Setelah pengorbanan yang besar. Setelah gambling, untung-untungan, nasib, mengadu nasib, baru dia berhasil. Jabatannya berapa? 5 tahun. Habis gitu, habis. Hilang. Itu kekuasaan. Nama besar juga, nama besar. Dipuja. Wah, semua memujinya. Dia mati, habis. Habis-habisnya. Kalaupun masih ada sisa, tinggal tetesan-tetesannya. Hilang. Darul ghurur. Ya, itu dunia tuh. Tahu apa? Rumah yang penuh dengan tipuan. Bukan penuh, isinya semuanya tipuan. Itu tadi itu kekuasaan kayak begitu. Ana pernah dulu ngelihat acara kenegaraan sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, kunjungan ke sini terus. Saya pikir, ya Allah, capek banget ya presiden kayak gitu ya. Kita jam 9 udah enak di atas kasur rebahan sama anak keluarga. Dia sampai jam 12 masih pusing urusan beginian. Mestinya kan raja dioncang-oncang kaki dong. Ini enggak, kerja budak.
budak. Wallah budak. Kostumnya, wah, penguasa tertinggi. Hakikatnya, budak. Benar kan? Lantas apa yang dikejar? Apa yang dibanggain? Kenapa terlena sama beginian? Apa yang diperebutkan? Saya sampai bingung. Beberapa orang bergelimang dengan harta, udah sukses dengan urusan pekerjaannya. Hidup udah bahagia, udah enak. Dia dia pertaruhkan yang selama ini dia miliki demi untuk jabatan tertinggi yang belum pasti. Padahal kalau dia punya qanaah, apa yang dia punya udah cukup. Tapi lihat, tertipu. Begitu hancur itu nggak dapat, berantakan, itu nggak dapat, ini nggak dapat. Gara-gara apa? Lihat Darul Ghurur. Rumah yang penuh, yang isinya semuanya tipuan. Tertipu dengan begitu. Itu kekuasaan. Anak kasih, ya mohon maaf, anak ngomong apa adanya. Supaya kita berpikir. Sebab banyak orang tertipu dengan ini. Ya. Contoh aja nih, artis Hollywood. Wah, semua mata melongo. Artis apalagi India, terus artis kita bergelimang dengan kemewahan, harta, pengikut, apa bahasanya tuh? Fans, iya, followers. Followers nih zaman medsos ya, itu kita bahas ntar dulu. Fansnya.